kita bertemu kembali dalam video pembelajaran pada asuhan keperawatan gangguan sistem muskuloskeletal. Dan kali ini pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang kelainan tulang metabolik, yaitu osteoporosis. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi kelainan tulang metabolik osteoporosis, etiologi dan faktor resikonya, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, penata laksanaan, kemudian mampu menerapkan evidence based practice, dan yang terakhir adalah rekan-rekan mampu melakukan asuhan keperawatan pada kelainan tulang metabolik, khususnya pada penyakit osteoporosis. Baik, kita mulai dengan definisi osteoporosis. Osteoporosis itu merupakan penyakit tulang sistemik, di mana ketika seseorang sudah terdiagnosis, maka tulang yang mengalami kerapuhan itu bukan hanya sebagian, tapi seluruh tulang dalam tubuh. Dan ini ditandai dengan penurunan dari massa tulang itu sendiri, kemudian adanya kerusakan jaringan tulang dan perubahan kerangka kualitatif, yaitu secara makro dan mikro arsitektur, serta perubahan pada sifat material, geometri, dan kerusakan mikro yang lain, yang menyebabkan peningkatan kerapuhan tulang dan resiko patah tulangnya lebih tinggi. Fraktur yang terjadi karena osteoporosis itu dapat terjadi di hampir semua segmen kerangka dan paling banyak terjadi di vertebra kolumna atau di ujung proksimal tulang paha dan tulang humerus serta ujung-ujung jari bagian distal. Kita lihat di sini gambaran dari osteoporosis. Yang sebelah kanan ini adalah bentuk dari tulang normal yang masih padat. Dan lama-kelamaan dia akan mulai berkurang kepadatannya, sampai akhirnya dia mengalami suatu penurunan yang sangat signifikan yang mengakibatkan terjadinya osteoporosis. Di sini kita lihat kepadatan tulangnya sangat berkurang. Baik, itulah definisi dari osteoporosis. Selanjutnya, penyebab atau etiologi serta faktor risiko dari osteoporosis ini sendiri. Penyebab dari osteoporosis ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti genetik dan lingkungan. Penyebab dari osteoporosis ini sendiri harus memperhitungkan banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan tulang serta frekuensi dan jenis trauma. Untuk faktor resiko dari osteoporosis sendiri adalah usia, di mana semakin usia lanjut akan semakin beresiko untuk mengalami osteoporosis. Kemudian riwayat keluarga, di mana keluarga yang mengalami osteoporosis kemungkinan akan diturunkan ke anaknya akan mengalami hal yang sama. Kemudian adanya riwayat fraktur. Seseorang yang mengalami fraktur biasanya kepadatannya akan berkurang dan ini beresiko untuk terjadinya osteoporosis. Yang lain adalah adanya kebiasaan merokok. Merokok ini dapat juga menyebabkan osteoporosis. Selain itu, imobilisasi, seseorang yang tidak banyak bergerak atau imobilisasi, kepadatan tulangnya akan berkurang karena otot-ototnya tidak bekerja yang mengakibatkan massa tulang menjadi rendah dan akhirnya akan mengalami osteoporosis. Selain itu juga adanya komorbiditas atau penyakit penyerta, seperti misalnya pada pasien dengan gangguan peningkatan risiko fraktur, kemudian dia mengalami patah tulang sebelumnya dan ini berisiko mengakibatkan adanya osteoporosis. Yang terakhir adalah faktor risiko jatuh. Faktor risiko jatuh ini bisa mengakibatkan osteoporosis, yaitu karena pada usia lebih tua dia akan mengalami gangguan visual, gangguan pendengaran, dan hal ini akan berisiko dia mudah jatuh. Setelah dia jatuh, dia akan terjadi fraktur, dan fraktur inilah yang akan mengakibatkan dia lebih mudah terjadi osteoporosis. Dan di sini kita lihat untuk patofisiologinya sendiri. Osteoporosis sendiri ini lebih banyak pada jenis kelamin wanita, biasanya pada postmenopause, di mana
estrogennya tidak berfungsi atau mengalami penurunan, kemudian adanya gangguan ginjal, di mana estrogen sendiri ini berfungsi untuk membantu mempertahankan kepadatan tulang bersama dengan vitamin D, di mana vitamin D ini dibentuk di ginjal. Apabila estrogennya berkurang, pembentukan vitamin D ini tidak akan terjadi, dan tulang manusia juga akan terus beregenerasi. Namun, pembentukan tulang yang baru akan melambat setelah usia 30 tahun. Dan proses pembentukan tulang ini akan terus menerus terjadi, di mana tulang yang tua akan digantikan oleh tulang yang baru. Hal ini dimulai ketika adanya aktivasi dari osteoklas, yaitu 7-10 hari, di mana osteoklas ini akan mereabsorpsi kembali sejumlah tulang. Kemudian setelah itu, osteoblas akan membentuk matrik organik yang kemudian termineralisasi, dan ketika proses pembentukan ini terhambat, inilah yang akan mengakibatkan gangguan pada berbagai faktor metabolik dalam tubuh. Tulang tidak akan terbentuk dan akan mengakibatkan kerapuhan sampai akhirnya mengalami fraktur atau patah tulang. Manifestasi klinis dari osteoporosis sendiri adalah pada awalnya kita tidak ketemu gejalanya, namun dari faktor risiko dan penyebab lain hal ini sebetulnya dapat dicegah. Pada seseorang yang mengalami osteoporosis, dia akan mengalami seperti misalnya dimanifestasi kliniskan dengan postur tubuh yang membungkuk. Postur punggung bungkuk ini seperti terlihat sering pada orang dengan lanjut usia. Kemudian menurunnya tinggi badan, sering mengalami cedera atau keretakan tulang, sakit punggung, merasakan sakit punggung yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan pada sebagian orang, diagnosis osteoporosis ditegakkan setelah terjadi fraktur tulang belakang, dan pasien akan merasakan nyeri yang sangat. Selain itu akan dijumpai juga pada kehilangan tulang mandibula. Secara tidak langsung dia akan kehilangan tulang mandibula yang sering kita lihat pada usia lanjut usia terlihat ompong ya, kalau ini bahasanya itu. Dia akan kehilangan gigi juga. Kemudian pada manifestasi klinis lain, yaitu pasien akan mengalami nyeri yang sangat. Dan selanjutnya untuk manifestasi klinis ini bisa kita lihat melalui pemeriksaan laboratorium. Kita lihat untuk hitung darah tepinya, adakah kalsium urin, kadar fosfatase, serum alkalin, maupun kadar serum 25 hidroksi vitamin D, kadar hormon paratiroid, elektroporesis protein pada urin dan serum, serta fungsi tiroid. Untuk penata laksanaan dari osteoporosis sendiri adalah ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, adanya perubahan gaya hidup, dan olahraga secara teratur. Adapun tujuan dari penata laksanaan sendiri adalah untuk mencegah hilangnya tulang dan fraktur yang rentan dengan cara memberikan asupan nutrisi kalsium dan vitamin D, latihan fisik, menghindari alkohol dan rokok, serta memberikan terapi estrogen pada wanita yang sudah mengalami menopause. Selain itu ada juga terapi vitamin D, dan kita berikan juga alat bantu untuk menghindari risiko fraktur pada pasien dengan lansia seperti walker, dan yang lain adalah terapi non-farmakologi. Dan yang lain adalah terapi non-farmakologi seperti senam ringan, yoga, pilates, itu dapat kita berikan untuk meningkatkan kepadatan tulang dan menghindari terjadinya kerapuhan. Komplikasi pada pasien osteoporosis adalah terjadinya fraktur, di mana yang terjadi adalah sering terjadinya fraktur pada tulang belakang. Sehingga komplikasi lanjut adalah ketika fraktur pada tulang belakang ini tidak ditangani. Kemudian adanya keterbatasan aktivitas yang mengakibatkan peningkatan berat badan, yang mengakibatkan stres pada tulang. Kondisi ini akan mengakibatkan komplikasi lanjut, yaitu adanya masalah pada kardiovaskuler. Dia akan mengalami gangguan jantung. Yang
lain adalah kifosis. Dia akan mengalami perubahan kelainan tulang punggung, di mana tulang punggungnya melengkung ke depan. Ini disebut juga dengan osteoporosis kompresif vertebra. Yang lain adalah dia kehilangan tinggi badan. Dia akan menyusut. Ini karena adanya degenerasi dari diskus intervertebralis dan osteoporosis di panggul. Dan yang terakhir adalah depresi. Komplikasi ini terjadi ketika kondisi aktivitasnya pasien tidak dapat dilakukan secara mandiri. Pasien akan merasa terasingkan. Dan selanjutnya adalah untuk bagaimana aplikasi dari evidence based practice sendiri pada pasien dengan osteoporosis. Sebuah penelitian yang dilakukan untuk melihat efek pemberian terapi mind body exercise terhadap peningkatan fleksibilitas, pengendalian keseimbangan tubuh, dan mengurangi resiko sakit. Judul penelitian ini adalah Effects of Mind Body Exercise for Osteoporosis in Older Adults, Protocol for Systematic Review and Bayesian Network Meta-Analysis of Randomized Control Trial. Penelitian ini dilakukan dengan metode systematic review dan metode meta-analisis terhadap beberapa penelitian. Dan dari beberapa penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terapi mind body exercise terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup pasien osteoporosis dengan cara melakukan senam yoga, latihan tai chi, ataupun pilates. Penelitian ini dapat kita terapkan pada pasien-pasien dengan kasus osteoporosis, terutama untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan selanjutnya adalah kita lihat untuk asuhan keperawatan pada osteoporosis. Untuk asuhan keperawatan pada osteoporosis sendiri sebetulnya sama dengan asuhan keperawatan pada video sesi sebelumnya, yaitu kita bertujuan untuk bagaimana meningkatkan status kesehatan pasien dan terutama dia dapat beradaptasi dengan osteoporosis yang dialami. Tujuannya juga untuk meningkatkan status kesehatan pasien dengan meningkatkan pengetahuannya tentang bagaimana mencegah komplikasi lanjut pada osteoporosis. Tahapan dari asuhan keperawatan osteoporosis juga ini sama dengan video sebelumnya, yaitu osteoartritis, yaitu dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan. Pada pengkajian juga kita lihat di sini sama, kita lihat untuk bagaimana identitas klien, keluhannya, riwayat kesehatannya bagaimana, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lihat kondisi fisiknya secara menyeluruh, kemudian kita lakukan inspeksi terlebih dahulu untuk mengurangi terjadinya perubahan pada pergerakan tubuh pasien. Selanjutnya kita lakukan evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini juga sama, kita tentukan dengan melihat laboratoriumnya, kemudian radiologinya. Dan untuk diagnosa keperawatan sendiri pada klien dengan osteoporosis, yaitu kita lihat di sini sama juga kita bisa menggunakan NANDA atau SDKI, yaitu defisiensi pengetahuan tentang osteoporosis dan program terapi, nyeri akut berhubungan dengan adanya fraktur, intoleransi aktivitas berhubungan dengan adanya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, kemudian hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan adanya kelelahan, kelemahan otot, kemudian konstipasi berhubungan dengan imobilitas, serta risiko cedera berhubungan dengan proses penyakit osteoporosis. Masih banyak diagnosa keperawatan lagi yang bisa kita temui berdasarkan hasil pengkajian yang kita temui pada saat kita melakukan perawatan pada klien dengan osteoporosis. Dan untuk intervensi keperawatannya sendiri, ini sama, kita tujukan untuk mengatasi masalah keperawatan yang terjadi pada pasien. Tentunya kita bisa menggunakan NIC ataupun SIKI. Dan tujuan dari intervensi keperawatan ini adalah terutama untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai kriteria hasil yang akan kita tentukan.
Dan ini untuk implementasi untuk aktivitasnya juga adalah merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan intervensi yang telah kita tetapkan, yaitu dalam standar dari intervensi itu dibagi menjadi aktivitas observasi, terapeutik ataupun evaluasi dan kolaborasi. Teman-teman juga bisa lihat hal ini ada dalam modul. Untuk implementasi dan aktivitas secara rinci saya masukkan di dalam modul. Dan ini untuk link e-journal yang bisa teman-teman unduh, yaitu untuk melihat bagaimana efek dari terapi mind of body terhadap pasien osteoporosis. Demikian video pembelajaran sesi 4 kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.